tempat pengolahan sampah terpadu berbasis edukasi dan lingkungan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah layak menjadi model nasional dalam pengolahan sampah. Saat meninjau langsung fasilitas yang beroperasi di Desa Walahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Presiden Prabowo Subianto menilai tempat pengolahan sampah terpadu berbasis edukasi dan lingkungan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah layak menjadi model nasional dalam pengolahan sampah. Presiden mengaku terkesan dengan inovasi yang dikembangkan dalam pengolahan sampah berbasis teknologi sederhana namun efektif. Presiden mengatakan sistem pengolahan sampah di TPST-BLE mengedepankan penggunaan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi mampu berjalan efektif karena didukung pemanfaatan produk lokal serta sistem yang terintegrasi dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Menurut Presiden, model tersebut berpotensi diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah menarik perhatian dari luar negeri. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini. Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus. CEO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyatakan akan mengevaluasi manajemen PT KAI imbas buntut dari kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran 4 triliun rupiah untuk melakukan pembenahan di 1.800 perlintasan sebidang. Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT Kereta Api Indonesia imbas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Menurut Doni, pihaknya akan melakukan evaluasi khususnya pada aspek keamanan atau safety. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran 4 triliun rupiah untuk melakukan pembenahan di 1.800 perlintasan sebidang. Sekali lagi kita mohon maaf bahwa ini akan segera kita lakukan evaluasi menyeluruh, ya, baik itu terhadap operasional daripada kereta api kita dan terutama sekali yang berkaitan dengan safety. Ya. Jadi tadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan akan dibudgetkan juga, disediakan juga budget oleh Bapak Presiden. Ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap mass transportation. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini. Doni menambahkan evaluasi ini akan dilakukan secepat mungkin agar dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum seperti kereta api. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Emiten konstruksi PT Harta Jaya Karya Tbk atau MEJA mempercepat rencana akuisisi 45% saham perusahaan tambang PT Trimata Coal Perkasa senilai $100 juta Amerika Serikat. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat portofolio perseroan di sektor energi serta mengamankan rantai pasok batu bara nasional maupun internasional. PT Harta Jaya Karya Tbk kian serius melebarkan sayap ke sektor energi primer. Melansir pernyataan resminya, manajemen MEJA tengah mematangkan proses akuisisi 45% saham PT Trimata Coal Perkasa atau TCP dengan nilai investasi mencapai 1,6 triliun rupiah. Direktur Utama MEJA Richie Adrian Hartanto menegaskan bahwa penjajakan kerjasama ini telah menunjukkan perkembangan positif dan kini memasuki tahap realisasi akhir guna memperkuat fondasi bisnis perseroan di sepanjang tahun 2026 ini. TCP diketahui memiliki aset yang sangat prospektif dengan luas konsesi tambang mencapai 11.000 hektar di wilayah Sumatera Selatan.
Berdasarkan studi awal, wilayah tersebut memiliki potensi cadangan batubara hingga ratusan juta ton yang siap dikembangkan. Sinergi ini nantinya akan menggabungkan kapabilitas Meja di bidang konstruksi dengan akses sumber daya energi TCP yang diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional secara signifikan. Meski proses akuisisi masih berjalan, PT Trimata Co Perkasa menargetkan dapat memulai produksi perdana pada kuartal ketiga tahun 2026 mendatang. Saat ini perusahaan tengah fokus pada penyelesaian evaluasi rencana kerja serta perizinan RKAB di kementerian terkait. Setelah beroperasi, TCP membidik peluang ekspor ke negara dengan kebutuhan energi tinggi seperti India dan Tiongkok, dengan memanfaatkan keunggulan batu bara hasil produksinya yang dinilai lebih ekonomis untuk kebutuhan blending pembangkit listrik global. Berbagai sumber ada di channel. PT Krakatau Steel Tbk membukukan pendapatan 262,4 juta dolar Amerika Serikat dan laba bersih 4,6 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2026. Kinerja ini didukung efisiensi dan optimalisasi produksi serta menjadi sinyal pemulihan bisnis dan penguatan fundamental keuangan. PT Krakatau Steel Tbk emiten dengan kode saham KRAS membukukan pendapatan sebesar 262,4 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2026. Dari capaian tersebut, perseroan mencatat laba bersih 4,6 juta dolar Amerika. Kinerja ini turut menguatkan posisi ekuitas menjadi 745,7 juta dolar Amerika. Penguatan neraca memberikan stabilitas operasional di tengah dinamika pasar. Manajemen menargetkan laba bersih setahun penuh sebesar 129 juta dolar Amerika pada 2026. Target ini menjadi bagian dari strategi penguatan kinerja keuangan perseroan. Capaian kuartal awal menjadi indikasi pemulihan kinerja sekaligus menumbuhkan optimisme di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Program efisiensi dinilai memberikan dampak positif terhadap stabilitas keuangan dan operasional. Transformasi perusahaan juga mulai menunjukkan hasil yang stabil. Manajemen menegaskan disiplin pengelolaan biaya tetap menjadi prioritas utama, di mana langkah ini untuk menjaga keberlanjutan kinerja ke depan. Hingga Maret 2026 total produksi mencapai 360.000 ton, di mana pabrik hot strip mill menyumbang 230.000 ton dan cold rolling mill 130.000 ton. Optimalisasi fasilitas menjadi bagian penguatan operasional, di mana perseroan terus mendorong produk baja kompetitif untuk mendukung industri nasional. Tim Liputan IDX Channel. PT Alnusol Tbk mencatatkan laba bersih 190 miliar rupiah pada kuartal 1 2026 didukung pendapatan dan efisiensi operasional, di mana kinerja ini diiringi penguatan arus kas, posisi kas, dan struktur keuangan sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan. PT Alnusa Tbk atau emiten berkode saham ELSA membukukan laba bersih 190 miliar rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini naik 2% dibandingkan 187 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Manajemen menilai capaian ini sebagai fondasi awal yang positif, terutama dari sisi efisiensi, operasional, dan disiplin finansial. Pendapatan usaha mencapai 3,6 triliun rupiah, net profit margin meningkat menjadi 5,2%, EBITDA tercatat 423 miliar rupiah atau naik 7% secara tahunan. Kinerja ini mencerminkan operasional yang stabil dan terkendali. Arus kas operasi mencapai 1,04 triliun rupiah, tumbuh 267% secara tahunan. Posisi kas meningkat menjadi 3,39 triliun rupiah atau naik 15%. Penguatan ini menjadi penopang likuiditas perseroan. Segmen distribusi dan logistik energi menyumbang 64% pendapatan, jasa hulu migas terintegrasi 28% dan jasa penunjang migas 8%. Total aset mencapai 18 triliun rupiah dan ekuitas 5,5 triliun rupiah. Kinerja ini menjaga fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel.